Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nugraha. Di video kali ini, saya ingin membahas mengenai transaksi utang piutang atau hutang piutang. Transaksi utang piutang umumnya sering terjadi di masyarakat, dari mulai nominal yang paling kecil hingga nominal yang paling besar. Di dalam masyarakat, utang piutang terjadi karena salah satu pihak membutuhkan suatu barang atau suatu materi untuk dimanfaatkan kembali atau untuk digunakan kembali. Utang piutang di Indonesia banyak sekali jenis dan beragam sekali jenisnya, mulai dari debt collector, dari mulai pinjaman online, dan yang paling banyak dibincangkan pada akhir-akhir ini, banyak diperbincangkan pada akhir-akhir ini, yaitu pinjaman online. Karena pinjaman online ini sangat populer dan sangat gampang persyaratannya. Bahkan persyaratannya itu terkadang lebih mudah dari pinjaman bank, dan mendapatkan uangnya juga nominal dari limit pinjaman ini cukup banyak, kadang hingga sampai 25 juta. Dan pinjaman online ini sangat populer juga dikarenakan dari beragam banyaknya kasus-kasus akibat dari pinjaman online ini. Terkait transaksi utang piutang, pengertian dari hutang piutang itu menurut KBBI, hutang piutang adalah uang yang dipinjamkan atau yang dapat ditagih dari seseorang, atau uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Selanjutnya, definisi utang piutang ini atau qard. Utang ada dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah qard, yang didefinisikan sebagai harta yang diberikan pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan syarat penerima harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikannya. Jadi di dalam Islam dijelaskan bahwa orang yang berhutang ini adalah orang yang diberikan pinjaman oleh si peminjam, yaitu orang yang memiliki hartanya, dan kemudian si penerima ini harus mengembalikan besaran nilai pinjaman ini dan mampu ketika ingin mengembalikannya. Kemudian di dalam transaksi utang piutang ini ada yang namanya riba dan juga ada yang namanya rahan. Riba ini diartikan sebagai penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang meminjamkan hartanya kepada yang dipinjamkan karena disebabkan adanya pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah disepakati. Dan juga riba ini dalam Islam sangat dilarang dan diharamkan. Jadi riba itu adalah penambahan nilai dalam utang. Jadi misalkan ada si Andi ingin meminjam uang kepada si Santo. Kemudian Andi ini mengundur tanggal pembayaran dari pinjaman kepada si Santo itu. Kemudian Santo memberikan tambahan waktu dan juga Santo memberikan tambahan pembayaran lagi. Jadi bisa dibilang ini sebagai uang lebih dari pinjaman itu sendiri. Jadi misalkan si Andi meminjam 1 juta, kemudian karena si Andi ini telat membayar kepada si Santo memberikan tambahan waktu lagi dan juga tambahan nilai kepada pinjamannya ini. Bisa jadi 1.200.000 atau 1.300.000 atau lebih dari itu. Dan ini juga terkadang bukan hanya dikarenakan oleh penambahan waktu, tapi juga kadang ada juga pinjaman yang di awalnya sudah dijelaskan mengenai tambahan biaya ini, seperti pinjaman di bank, pinjaman pada kredit biasanya ada namanya bunga atau riba. Dan riba ini sangat dilarang di dalam Islam. Rahan menurut bahasa berarti tetap, berlangsung, dan menahan. Menurut istilah, rahan berarti menjadikan suatu benda bernilai menurut syara sebagai jaminan utang. Dengan adanya benda yang menjadi tanggungan ini, seluruh atau sebagian utang dapat diberikan. Jadi yang dapat saya tangkap dari definisi ini, rahan ini adalah sistemnya seperti pegadaian. Ketika kita ingin meminjam uang, kemudian kita harus memberikan barang yang kita miliki untuk sebagai jaminan. Seperti kita ingin meminjam suatu uang, misalkan kita ingin meminjam 1 juta. Kemudian sebagai jaminannya memberikan sebuah laptop atau sebuah handphone untuk sebagai jaminannya. Dan jaminan ini yang pastinya akan ada perjanjian di antara kedua belah pihak. Jadi tidak mungkin akan terjual, atau jika si pemberi utang ini ingin menjual barang itu
tanpa persetujuan dari si peminjam hutang itu nggak bisa. Jadi seperti itu hukum hutang piutang ini. Dasar hukum hutang piutang menurut Al-Quran surat Al-Hadid ayat 11, artinya siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Kemudian menurut hadis, Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, bukan seorang muslim mereka yang meminjamkan muslim lainnya 2 kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2421, Kitab Al-Ahkam, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Dalam Islam dijelaskan juga mengenai rukun dan syarat qard ini atau syarat utang piutang ini. Yang pertama rukunnya. Rukunnya itu ada peminjam atau muqtarid. Kemudian yang kedua ada pemilik dana atau pemberi pinjaman yang disebut dengan mukrid. Kemudian ada jumlah dana atau qard. Kemudian ada ijab kabul atau sigot. Kemudian syaratnya ini ada 2 syarat dalam Islam mengenai transaksi pinjam-minjam ini. Ada syarat kerelaan 2 pihak yang melakukan akad dan kemudian yang akan digunakan adanya manfaat dan halal dari pinjaman itu. Kemudian ada pandangan dari para ulama mengenai pemanfaatan barang gada yang telah saya jelaskan tadi, yaitu pemanfaatan barang gada ini sebagian ulama Hanifiyah berpendapat bahwa memperbolehkan barang yang digadaikan ini dimanfaatkan apabila pemilik barang telah mengizinkan, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang anggunan untuk memanfaatkannya. Akan tetapi sebagian ulama Hanifiyah juga yang lainnya dan juga ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat sekalipun pemilik barang agunan ini mengizinkan, karena jika barang agunan itu dimanfaatkan, itu merupakan riba yang dilarang syara. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.